Kenapa sopir truk demo tolak aturan odol di berbagai daerah? Aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Over-Dimension Overloading (RUU Odol) bergema serentak di berbagai daerah pada Kamis, 19/6/2025. Ribuan sopir truk dari Bandung, Trenggalek hingga Surabaya turun ke jalan dan memarkir armada mereka di sejumlah titik strategis sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil dan menyengsarakan sopir. Aksi ini tak hanya menyoroti kebijakan odol yang akan diberlakukan penuh mulai 2026, tetapi juga menuntut pemberantasan premanisme di jalan, serta revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ribuan sopir truk menutup akses keluar tol Soreang Pasir Koja dan memarkir kendaraan mereka di badan jalan. Arus lalu lintas menuju kantor pemerintah Kabupaten Bandung lumpuh selama lebih dari 2 jam. Truk-truk dihiasi spanduk bertuliskan penolakan terhadap RUU Odol. Aparat TNI Polri dikerahkan untuk mengurai kemacetan dan menjaga situasi. Koordinator Aksi Bandung Selatan, Cecep Betel, mengatakan bahwa kebijakan ODOL akan berdampak langsung pada kesejahteraan sopir. Ini aksi odol. Dengan kebijakan ini, kami menolak karena ini imbasnya ke masyarakat juga, tegasnya. Sebelum memblokir jalan tol, massa menyampaikan aspirasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Hasilnya, wilayah Bandung Selatan belum akan menerapkan sanksi, hanya sosialisasi. Tadi saya sudah ada kesepakatan bahwa di Bandung Selatan belum ada tindakan. Tapi sosialisasi saja, kemudian hanya ada overloading, tidak ada overdimension atau penambahan chassis, jelas Cecep. Solidaritas juga terlihat di Trenggalek, Jawa Timur. Lebih dari 257 truk dan sopir berkumpul di depan kantor DPRD Trenggalek. Jalur utama antar kota pun diblokir dengan armada truk yang diparkir melintang di jalan. Salah satu peserta aksi, Soe Trisno, menyampaikan bahwa tuntutan mereka tidak hanya menolak odol, tetapi juga menuntut keadilan dan perlindungan dari aksi premanisme di jalan. Kami sopir menuntut agar tidak ada premanisme di jalan. Kemudian, ongkos logistik itu harus disesuaikan dan menuntut revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009, tegasnya. Setelah aksi di kantor CRD, Mulfgak Simpang Daerahkan, Ulu bergabung ke Jepcir lain. Di Surabaya, ribuan sopir yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (JSJTT) menggelar demonstrasi besar-besaran. Sebanyak 1.200 orang dan 75 truk memenuhi jalanan sejak pagi hari. Aksi dimulai dari depan Cito Mall, lalu dilanjutkan dengan long march ke kantor Disub Jatim dan Mapolda Jatim. Ketua GSJT, Angga Firdiansyah, menyoroti penerapan Pasal 27 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selama ini dirasa tidak adil bagi sopir. Pasal itu hanya mengatur soal perubahan fisik kendaraan, bukan tentang kelebihan dimensi muatan. Tapi justru yang sering ditindak adalah para sopir karena dianggap over-dimension and overloading, ujar Angga. Ia juga menyoroti bahwa justru pengusaha pemilik barang atau kendaraan yang menentukan muatan tidak pernah disentuh hukum. Yang terdampak langsung adalah sopir, sedangkan pihak pengusaha atau penyedia muatan itu tidak pernah tersentuh, tandasnya. Dari Bandung hingga Surabaya, para sopir truk membawa aspirasi yang hampir senada, menolak kebijakan odol penuh yang akan berlaku pada 2026, menuntut revisi Pasal 27 UU LLJ, meminta keadilan dalam penegakan hukum agar tidak hanya sopir yang disalahkan, menyerukan pemberantasan pungutan liar dan premanisme di jalanan, mendesak penyesuaian tarif logistik agar sesuai beban kerja. Mereka berharap pemerintah pusat benar-benar mendengar jeritan sopir, yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi logistik nasional, namun merasa diperlakukan tidak adil.